Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi. Presiden Prabowo bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Selasa sore dengan didampingi Menteri Agama Nasruddin Umar dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengantar keberangkatan Prabowo. Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Dubes untuk RI Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Kunjungan tersebut untuk mengecek rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia yang menjadi langkah strategis yang digagas pemerintah pasalnya jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia mencapai jutaan orang per tahun. Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Bahar Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku penipuan mengamuk di sebuah warung sembako di Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku mencabut senjata tajam jenis badik yang terselip di pinggangnya hingga nyaris menikam seorang gadis penjaga warung. Pelaku emosi lantaran tidak terima aksi penipuan yang dilakukannya beberapa waktu lalu diviralkan oleh pemilik warung. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung tersebut jika video kejahatannya yang sudah viral tidak dihapus. Sebelumnya pelaku bersama komplotannya hendak menipu pemilik warung dengan modus menggunakan pembayaran kris palsu. Para pelaku berpura-pura telah melakukan pembayaran dengan scan barcode, kemudian menunjukkan bukti pembayaran yang sudah diedit seolah-olah transaksi berhasil. Tiba-tiba datang pelaku yang marah-marah, kemudian mengeluarkan semacam benda tajam, mengancam kepada korban sehingga korban merasa takut. Akhirnya melaporkan ke Polsek Dunia. Namun upaya penipuan tersebut diketahui pemilik warung dan diviralkan di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, namun pelaku telah kabur dan kini dalam pengejaran. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin. Pas itu ternyata ngambil lagi. Ambilnya nggak tahu punya saya dulu, punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum.
Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan 2 orang pria di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan 2 orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, 2 pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Kami dari tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terekam pada kamera pengawas luar rumah 2 orang pelaku mencuri 2 unit kendaraan motor milik warga lingkungan Calincing, Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaku memakai topi dan penutup wajah agar identitasnya tidak dikenali. Meski telah dikunci ganda, kedua pelaku ini tetap berusaha menggondol 2 unit sepeda motor dengan mengangkatnya hingga keluar rumah. Indra, pemilik rumah, mengetahui 2 unit kendaraan motornya yang biasa digunakan untuk berjualan kerupuk itu hilang dari anaknya saat bangun pagi. Kemudian dirinya langsung melihat rekaman kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi atau subuh. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cipocok Jaya. Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Ini baru pertama kali kejadian atau emang sudah? Untuk saya pertama kali, untuk tetangga saudara sering dibilang sebagai rawan. Menurut korban, di daerahnya memang rawan terjadi pencurian, terhitung sejak awal tahun hingga saat ini sudah 3 unit kendaraan motor digasak maling. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.